Selamat siang, Pak Nambang. Selamat siang, Pak. Eh, Apa kabar nih, Pak Nambang hari ini? Baik, Pak. Baik sekali. Syukurlah kalau baik. Jadi, Pak Nambang, sesuai dengan janji kita pada komunikasi kita, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama, saya akan membersamai Bapak dalam hal melakukan supervisi ya, Bapak terhadap kompetensi Bapak yang akan Bapak kembangkan ya Pak ya. Demikian ya Pak Nambang ya. Ya. Uh, Baik Pak Nambang, uh, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya nantinya untuk memandu kita dalam sesi ataupun kesempatan ini. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak Nambang terkait dengan yang akan kita kembangkan nanti? Kemarin pada saat melakukan coaching, Pak, saya ceritanya seperti ini, Pak. Saya eh, justru saya yang mungkin tidak sabar, Pak ya, untuk langsung memberikan saran. Sehingga Hmm, bisa dikatakan untuk memberdayakan coach itu saya masih kurang, Pak. Jadi hal inilah yang ingin saya tingkatkan. Bagaimana cara memberdayakan coach. oh, ya baik Pak Nambang ya. Jadi di sini bagaimana memberdayakan coaching itu hal yang kompetensi yang akan kita kembangkan ya dalam Pak Nambang akan kembangkan ya. Kemudian dilihat dari tadi ada sering membuat atau apa saran ya, memberikan saran ya. Baik Pak Nambang, pada bagian apa nanti dari kompetensi yang akan kita capai ini yang Bapak ingin saya amati lebih ya, yang Bapak ingin saya amati pada bagian apa nih? Iya. Seperti hal yang saya sampaikan tadi, Pak ya. Untuk kompetensi memberdayakan coach ini saya masih kurang. Hmm. Jadi saya terkesan pada saat melakukan coaching justru saya tidak sabar dan memberikan solusi-solusi, Pak. Jadi mungkin pada saat saya eh, merespon si coach, Pak, nanti. Di bagian itu nanti apakah saya masih tidak sabar untuk memberikan solusi atau bagaimana, Pak? Tapi saya berusaha, Pak, untuk bisa menjadi lebih baik. Oh ya baik Pak Nambang ya. Jadi sudah jelas ya di kompetensi yang akan dicapai. Kemudian nanti kita akan fokus pada bagian pada saat Pak Nambang merespon psikoci ya. Memang terkadang ya Pak Nambang ya, ketika kita mendengarkan seseorang bercerita ataupun berbagi cerita dengan kita, terkadang itu kita tuh tidak sabaran nih, gregetan ingin Betul, langsung memberi saran atau ini solusinya loh gitu ya. Memang betul, situasi Pak. itu situasi itu memang seperti kayak udah greget sekali. Gregetan gitu, Pak. Tetapi dalam prinsipnya bahwa dalam prinsip coaching ini kan yang harus kita ketahui bahwa kita di sini sifatnya yaitu membantu si coach untuk pemecahan masalahnya sendiri. Jadi bagaimana cara kita? Kita dengan cara memberdayakan dia salah satunya yaitu memberdayakan dia melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti coba kita berikan kepada dia. Seperti itu ya. Tidak memberi solusi ataupun saran seperti itu. Iya, Baik Pak Nambang ya. Nah, Pak Nambang nih terhadap apa yang akan kita kembangkan ini ya, kompetensi yang akan kita sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak kira-kira ini ada di level mana atau di bagian mana nih kira-kira yang Bapak ini di level mana sekarang Bapak berada di posisi kompetensi ini? baik, Pak. Menurut Pak Nambang. Ya, jika menilai sendiri, Pak ya, ini mungkin di level 2, Pak, masih. Karena mungkin saya sekali-kali masih memberikan saran, Pak, pada saat melakukan praktek coaching. Mungkin sekali dua kali ada momennya, karena saya yang gregetan yang seperti yang Bapak katakan tadi, akhirnya tidak sabar dan tidak sadar terucap solusi yang dari saya. Padahal itu tidak diperbolehkan dalam coaching. Saya Ya, menilai dua, Pak. Masih di posisi dua.
Ya, baik ya. Jadi masih 1 sampai 2 kali kadang memberi saran Iya, tidak karena iya, tadi ya, karena iya kita betul, ini ingin cepat selesai misalnya, ingin cepat selesai dapat permasalahannya. Baik, Pak betul Nambang. Pak. Nah, setelah Bapak mengamati diri sendiri, nah nanti setelah ini Bapak ingin mau dikembangkan pada posisi berapa, Pak? Setelah Bapak nanti praktik, kira-kira Bapak mau mencapai di posisi berapa nih? Ya, mau mencapai di posisi berapa? Silakan, Pak. Oke, setidak-tidaknya Pak, dalam praktek coaching yang akan saya lakukan ini nanti, saya itu berada di posisi yang tidak memberikan saran. Jadi memang benar-benar menggali potensi si coach untuk menyelesaikan masalahnya. Ya katakanlah pada posisi 3 Pak, atau level 3 untuk pemberdayaan coachingnya. Iya, baik ya. Jadi sampai di posisi tidak memberikan saran ya, berarti di situ Iya, Bapak benar-benar memposisikan diri Bapak sebagai coach yang mendengar, lalu membantu dengan pertanyaan iya, berbobot, lalu bisa memberdayakan dia dengan potensi yang dia miliki sendiri. Seperti itu, Pak Nambang ya. Nah, iya, Pak Nambang, itu adalah merupakan target serta kompetensi yang akan dikembangkan Bapak nanti ya ketika saya mensupervisor Bapak nanti pada saat kegiatan praktik coaching ya. siap Pak. Mungkin demikian Pak Nambang pada kesempatan kita kali ini. Nanti mungkin kita akan langsung pada praktik coaching yang akan Bapak lakukan pada kesempatan berikutnya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Nambang. Selamat siang Pak Nambang. Selamat siang Pak. Mohon bantuannya ya. Ya. Oke. Selamat siang Bu Ratri. Selamat siang Pak Nambang. Apa kabarnya Bu Ratri? Alhamdulillah sehat nih Pak Nambang. Pak Nambang gimana kabarnya? Sehat juga Bu. Ya, senang kalau kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat Bu ya. Oke, Iya Pak. kemarin Bu Ratri nih mengajak saya untuk eh, bertukar pikiran nih terkait hal apa gitu ya. Nah, mungkin boleh Bu Ratri nih cerita nih eh, maksud dan tujuan dari percakapan kita nih. Apa yang ingin Bu Ratri sampaikan pada sesi kita ini? Iya. Terima kasih Pak Nambang sudah meluangkan waktunya nih buat saya. Jadi ini Pak, saya itu ada permasalahan di kelas saya gitu ya. Jadi saya melihat kok anak-anak di kelas saya ini kan kebetulan nih kan baru nih dari eh, tahun ajaran baru. Jadi anak-anak yang masih baru sih di kelas saya ini kok saya lihat itu mereka dalam belajar itu kurang fokus dan juga kurang berkonsentrasi gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi Hmm. situasinya seperti itu Bu ya di dalam kelas. Iya Hmm, Pak. ya. Kira-kira apa Bu yang mempengaruhi hal tersebut? Yang mempengaruhinya Bu? Kalau menurut Bu Ratri nih? Yang membuat dia tidak fokus itu, Ya, jadi kalau misalnya saya itu menjelaskan gitu ya, itu ada anak-anak yang kadang ada yang sibuk sendiri gitu ya, ada juga yang ada yang ngobrol-ngobrol sama temannya, kadang itu ngobrolnya nggak pakai apa, nggak ngomong gitu, tapi ditulis surat-suratan pakai kertas, misalnya kayak gitu Pak. Itu kemudian saya sih melihatnya apa pembelajaran saya yang kurang menarik atau mungkin apa ya yang kurang gitu loh Pak. Nah makanya dari sini saya pengen nih ada solusi yang nanti bisa saya coba gitu loh Pak. oke. Baik, Bu Ratri, mungkin setelah sesi kita ini nanti, kira-kira situasi ideal seperti apa sih yang Bu Ratri harapkan nih? Nantinya mungkin terkait dengan Jadi pembelajaran Bu Ratri ya. ya, jadi saya pengennya sih anak-anak itu bisa fokus, bisa berkonsentrasi saat pembelajaran di kelas. Ya paling tidak mereka itu eh, hadir hadir sepenuhnya di kelas gitu loh Pak. Jadi
mereka ini nggak terbelah fokusnya, nggak ibaratnya ya raganya di sini gitu kan, tapi entah pikirannya di mana kayak gitu loh Pak. Jadi Iya, Bu. ya sebenarnya kalau yang ribut enggak Pak, enggak, maksudnya enggak kesana kesini, tapi saya bisa melihat mereka itu masih kurang fokus gitu loh. Dari pengamatan yang saya lihat terhadap anak-anak saya Pak, seperti itu. Oke. Berarti pada intinya Bu Ratri ya, saya catat tadi bagaimana supaya fokus itu kembali ya ke Bu Ratri ya sebagai guru ya di dalam kelas ya. Iya Pak. Fokus anak-anak itu kembali ke Bu Ratri ya. Oke. Iya. Kira-kira menurut Bu Ratri ini mungkin ada ide atau gagasan bagaimana Bu supaya hal-hal tersebut bisa terwujud Bu, supaya fokus anak itu bisa kembali lagi ke Bu Ratri. Apa ya Pak ya? Apa misalnya saya harus belajar yang menarik atau masa apa kasih permainan atau mungkin apa ya menurut Pak Nambang yang sebaiknya saya lakukan? Hmm, mungkin bisa diupayakan untuk memberikan ice breaking Bu. Gimana Bu? Ice breaking ya Pak ya. Iya, Kalau anak-anak terlihat misalnya dia itu misalnya terlihat mereka ini kayak nggak nggak fokus gitu, terus saya bikin ice breaking gitu ya Pak ya. betul Bu. Nah, bisa kan Bu ya, seperti itu ya. Iya Pak, bisa Pak. Menarik kayaknya Pak ya. Iya. Nah, nih kita sudah sepakati Bu ya, eh, tadi ya ice breaking ya. Kira-kira nih Mm. rencana dari Bu Ratri ini apa nih yang akan dilakukan nih? Baik Pak. Ice breaking ini kan mungkin sebenarnya sudah pernah saya lakukan, tapi jarang banget gitu loh Pak. Sebenarnya itu kan menurut saya juga kegiatan yang sangat menarik. Jadi mungkin untuk langkah yang pertama saya lakukan ini, saya akan mencari referensi-referensi dulu Pak Nambang. Jadi referensi tentang cara melakukan ice breaking di kelas yang bisa saya terapkan di kelas saya, dan referensi ini akan saya tulis ya Pak ya, tulis, dan nggak cuma satu, paling nggak saya sih targetnya paling nggak 5 lebih itu, supaya nanti dalam penerapan di kelas itu saya bisa ganti-ganti biar anak-anak juga nggak jenuh. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali ya rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ratri. Bu Ratri kira-kira punya kriteria nggak ice breaking yang menarik untuk anak-anak itu ice breaking yang maunya seperti apa Bu? Punya nggak kriterianya nanti? Menurut saya sih ice breaking yang menarik itu ya yang satu itu bisa menggugah ketertarikan anak. Jadi anak ini ketika kita ajak melakukan ice breaking itu mereka langsung semangat gitu loh Pak. Nah, Iya. kemudian mungkin juga bisa juga eh, ice breaking yang ada gerakan-gerakan secara fisik. Karena anak ini mungkin terlalu lama duduk diam sehingga dia bosan gitu ya Pak ya. Jadi menurut saya sih perlu ice breaking yang biar bisa bergerak. Atau mungkin kalau juga yang ketiga itu ice breaking yang hubungannya bisa untuk meningkatkan kemampuan berpikir, kepikiran nih Pak. Kalau kayak tebak-tebakan kayak gitu kayaknya asik deh Pak itu Pak. Oke, ya Pakai clue gitu. betul. Nah, jadi nanti setelah sesi kita ini berakhir nih apa yang akan Bu Ratri lakukan nih setelah ini? Ya Pak. Mungkin saya akan merencanakan tadi yang sudah saya sampaikan tadi, apa saya akan mencari referensi tentang bentuk-bentuk ice breaking yang bisa saya terapkan di kelas, dan mungkin saya juga nanti akan sebelum saya menerapkan itu Pak, saya akan coba mendiskusikan dengan teman sejawat saya di sekolah. Paling nggak saya praktekkan dulu lah supaya nanti saya di depan anak-anak juga nggak grogi gitu loh. Saya sudah Oh coba ya, dulu ke teman saya, paling nggak simulasi Bu ya. didiskusikan ya simulasi. Apalagi kalau untuk yang ada musik gerakan ini, bayangan saya nih kayaknya kalau langsung saat itu juga itu kayaknya nanti malah jadi grogi saya gitu. Gitu Iya. Pak.
Oke, berarti di sini saya bisa melihat ya, setelah ini nanti Bu Ratri akan mencoba untuk mencari referensi ice breaking apa aja yang menarik, dan itu nanti Bu Ratri akan meminta bantuan ya dari teman-teman ya, rekan-rekan sejawat ya, untuk Iya, simulasi Pak. dulu ya, melakukan simulasi dulu ya. Wah, Ya, luar biasa sekali di Bu Ratri. Hmm, kira-kira nih, Bu Ratri sudah dapat gambaran ya, apa yang harus dilakukan ya? sudah, Sudah Pak. dapat ya? Oke, Ya. kira-kira dari pertemuan kita pada hari ini apa yang bisa Bu Ratri simpulkan? Dari pertemuan kita ini yang bisa saya simpulkan tadi saya mengalami permasalahan nih Pak Nambang di kelas anak-anaknya kurang fokus, kurang bisa berkonsentrasi. Kemudian dari percakapan yang sudah eh, dilakukan dengan Pak Nambang ini akhirnya saya mendapat solusi nih Pak bahwa untuk meningkatkan atau untuk mengembalikan fokus anak-anak lagi bisa melalui memberikan ice breaking di kelas seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat ini ya, menunggu nih cerita selanjutnya nih dari Bu Ratri nih, bagaimana nih ice breakingnya di kelas. Kira-kira tidak keberatan Bu ya, jika nanti kita ada satu pertemuan lagi, saya ingin dengar cerita dari praktik baik yang dilakukan oleh Bu Ratri terkait dengan ice breaking ini tadi. Bisa ya Bu ya? Ya Pak, bisa Pak. Saya juga terima kasih banget karena ini saya jadi apa ya jadi punya solusi dan lebih semangat lagi untuk mencari banyak referensi nih Pak tentang ice breaking. Saya udah nggak sabar ini Pak. Oke, ya. Baik Bu. Eh, karena seperti yang disampaikan oleh Bu Ratri tadi, sudah tidak sabar nih ingin melakukan, ya, silahkan. Nanti saya berdoa, saya berharap nanti apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ratri ini juga sudah bisa berjalan seperti halnya yang sudah yang ingin Bu Ratri inginkan. Baik Bu, mungkin jika Ibu punya kesibukan, mungkin kita bisa akhiri ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Iya Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu ya, sudah berbagi cerita, sudah Ya, kita bisa saling bertukar pikiran pada kesempatan ini. ya. Terima kasih juga Pak Nabang. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Halo Pak Nambang, Halo Pak Kalistus. berjumpa lagi kita. Iya Pak. Setelah tadi saya menyaksikan, tadi sudah melakukan praktik coaching ya Pak ya? Iya Pak, nano-nano Pak rasanya. Nano ya. Tadi saya melihat dan menyaksikan Bapak melakukan praktik coaching ya, luar biasa sekali saya melihat itu. Baik Pak Nambang, pada sesi ini adalah sesi kita yaitu pasca Bapak melakukan praktik coaching. Nah, di sini bagaimana nih perasaan Bapak menilai performa Bapak sendiri terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan tadi dengan praktik coaching yang sudah barusan Bapak lakukan? Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi jujur Pak ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri. Nah, hal ini saya merasakan sudah ya lebih baiklah ketimbang dengan praktek coaching sebelumnya. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi ini ada peningkatan, walaupun di beberapa momen itu saya masih terjebak juga Pak untuk memberikan solusi secara langsung nih kepada coach saya. Seperti itu Pak. Oh, jadi Bapak sudah berupaya untuk menahan diri dan Ya, menurut Bapak tadi bahwa Bapak ada terjebak ya dengan situasi daripada si koci ya, betul. situasi permasalahan si koci sehingga kayak greget muncul ini gregetnya Iya, muncul akhirnya nggak lagi. sabar Pak. Apa sih yang membuat Bapak menilai demikian? Selain greget tadi, apa sih yang membuat Bapak menilai demikian? Iya Pak. Saya merasakan ini Pak, terkadang memang latihan coaching ya memang diperlukan juga Pak ya. Latihan coaching yang berkali-kali di mana kita bisa hadir sepenuhnya dalam hal ini menahan diri. Namun pada beberapa kesempatan saya juga merasakan saya terjebak Pak ketika
coach itu tiba-tiba bertanya, menurut Bapak apa? Nah, ini yang menjadi apa? Menstimulus saya akhirnya untuk saya memberikan solusi, Pak. Nah, itu saya merasakan tadi masih ada hal yang seperti itu. Tapi masih lebih mending lah ketimbang dengan praktek coaching sebelumnya. Ya. Baik Pak Nambang ya, tadi saya mengamati, jadi di sini Bapak sudah ini, saya hasil apa yang saya amati tadi Pak Nambang, boleh nggak beri kesempatan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya? Siap, Pak. Saya terbuka sekali, Pak, untuk masukannya. Ya, pertama Pak Nambang, saya mengapresiasi sangat luar biasa ya. Tadi saya melihat amati beberapa kriteria dalam coaching itu sudah Bapak lalui dengan sangat baik ya, dan semua saya melihat si coach ini antusias sekali ya. Antusias sekali bagaimana Bapak menempatkan diri hadir sepenuhnya, kemudian bagaimana posisi kontrol Bapak di situ ya. Saya melihat Bapak mencoba memberdayakan kunci, ada pertanyaan berbobot juga, mendengar aktif, itu sangat luar biasa ya tadi ya. Jadi saya kok sampai jadi kayak wah Pak Nambang luar biasa sekali. Nah tadi kalau boleh saya sampaikan ini ada boleh nggak saya menyampaikan berdasarkan kompetensi yang tadi sudah kita sepakati Pak Nambang ya. Siap. Jadi di sini tadi ketika Bapak bersama-sama dengan coach tadi, ada di mana ketika saya perhatikan tadi coach bertanya kepada Bapak, Betul. menurut Bapak, nah, Nah, itu, Pak. pada kesempatan itu, nah itu Bapak langsung saya mendengar di situ tadi Bapak memberikan solusi ya Betul, di Pak. sana dengan tidak salah itu saya catat di sini ice breaking. Nah, Iya, padahal pada kesempatan itu Bapak bisa saja menggali potensi daripada si coach ya dengan memperdalam lagi misalnya dengan eh, menurut Ibu pengalaman apa sih yang membuat siswa bisa fokus, apa yang membuat suasana kelas menyenangkan, nah, apa sih langkah yang membuat suasana bisa menyenangkan dan anak-anak bisa fokus tadi ya. Tetapi di situ saya melihat Bapak langsung kayak betul, Pak. ice breaking. Nah, makanya Tidak itu sabar itu, padahal Pak. ya. Padahal sebenarnya itu disitulah potensi Bapak tadi dalam dalam hal memberdayakan ya, kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Bagaimana ini Bapak memberdayakan si coach ini supaya dia bisa supaya dia bisa mendorong. Namun saya melihat di sini ya, selain itu saya melihat di sini Bapak sudah sangat baik ketika tadi itu sudah luar biasa ya. Saya melihat ini luar biasa. Kenapa? Ketika ini rencana aksi sudah ditentukan. Nah, di sana Pak, saya melihat Bapak sangat memberdayakan si coach ini untuk mengeluarkan semua potensi dan kemampuannya ya. Bahkan Bapak mendorong secara lebih spesifik ketika si coach menyebutkan ice breaking juga tadi. Nah, Bapak tadi sudah mendorong dia ice breaking yang seperti apa, kemudian siapa aja yang bisa membantu Bapak. Nah, ini kalau saya melihat Bapak sudah walaupun tadi ada Pak catatannya ada tentang memberi solusi, tetapi di sini di bagian segmen selanjutnya Bapak sudah di level 4. Ya, kalau saya melihat di sini bagaimana si coach itu terlihat bersemangat, dia mengeluarkan semua pengalamannya dia dan dia mencoba berimajinasi menjabarkan situasi di depan, lalu Bapak menuntun dia dengan rencana yang tanggung jawab. Ya, siapa yang dilibatkan, apa ice breaking yang seperti apa, Ibu akan mencari bagaimana, itu tadi luar biasa sekali Pak Nambang ya. Itu yang saya catat di adik saya Pak ya. Nah, kalau merujuk ke standar yang kita harapkan, ini Bapak sebenarnya memang masih ada tadi memberi solusi, namun di sisi lain Bapak di segmen-segmen yang lainnya poin kompetensi memberdayakan sudah ada di level 4 juga, namun masih ada tadi hanya ada satu tadi yang Bapak ini ya. Nah, seperti itu Pak Nambang ya. Dari yang sudah saya sampaikan ini, Pak Nambang, kira-kira bagaimana pendapat Pak Nambang sendiri tentang yang sudah saya sampaikan ini?
Oh, iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya jadikan apa yang masukan yang dari Bapak ini juga menjadi pembelajaran bagi saya, supaya juga saya bisa meningkatkan kompetensi khususnya untuk area memperdayakan coach ini Pak. Karena memang jujur ini juga saya masih berproses untuk belajar Pak. Ya, baik. Baik Pak Nambang ya. Dari tadi sudah Bapak ini masih ingin meningkatkan kompetensi yang akan Bapak lakukan lagi begitu. Nah, dari diskusi kita ini Pak Nambang, kira-kira Bapak sudah bisa membayangkan bagaimana cara atau strategi Bapak untuk meningkatkan lagi nih performa atau kompetensi Bapak di bagian memberdayakan coach ini? Oke Pak. Baik Pak. Tentunya untuk meningkatkan performa saya ya Pak ya, khususnya untuk bagian kompetensi ini karena memang menurut saya pribadi saya masih lemah di kompetensi ini. Saya akan terus berlatih Pak, untuk berlatih coaching. Nah, ke depannya mungkin saya akan berlatih dengan teman sejawat saya Pak, seperti itu Pak. Untuk terus-menerus ya, untuk mempraktekkan coaching ini. Oke. Ya, Berlatih coaching ya. ya, Kemudian Bapak mau berlatih coaching dan di sana Bapak meminta bantuan rekan rekan sejawat. sejawat. Ya, baik. Baik Pak Nambang, demikian ya Pak Nambang kegiatan supervisi kita. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Pak Nambang sebelum kita mengakhiri ini. Bagaimana setelah kita melakukan dari awal tadi atau percakapan di awal kita, kemudian sekarang kita sudah pasca. Nah, apa perasaan Pak Nambang dari gambaran situasi ini yang sudah terjadi? Oke, baik Pak. Yang saya dapatkan gambarannya adalah saya melihat memang eh, pembelajaran sepanjang hayat, Pak ya. Pembelajaran itu tidak bisa kita lakukan hanya sekali dua kali, tapi harus berkali-kali. Nah, terkait Hmm. dengan kompetensi bagaimana memberdayakan coach ini memang saya rasa memang harus banyak berlatih, sehingga itu kita bisa menahan diri setidaknya untuk tidak memberikan solusi atau saran kita, sehingga secara maksimal bisa mengembangkan potensi dari coach itu sendiri, Pak. Jadi hal ini saya banyak belajar, Pak, dari coaching ini. Ya, baik, terima kasih Pak Nambang. Demikian ya, sudah acara sesi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan-kesempatan selanjutnya Pak Nambang berkesempatan untuk melakukan perbanyak lagi kegiatan latihan coaching, baik dengan rekan sejawat tadi rencananya, ataupun dengan yang lain, termasuk dengan siswanya pun mungkin bisa diberdayakan ya, siswanya untuk bisa untuk meningkatkan kemampuan itu. Mungkin itu Pak Nambang, terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk membersamai Bapak. Mudah-mudahan harapannya Bapak semakin berkembang lagi di semua kompetensi terkait dengan coaching ini. Baik Bapak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak.